Well, class, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we will continue our competence, our lessons that is about expressing intention. Jadi kembali kita akan melanjutkan materi tentang kalimat intention atau expressing intention di bagian ketiga ini, setelah sebelumnya kita pelajari di pekan lalu yaitu expressing intention juga, yang spesifik membahas tentang struktur teks secara detail, baik itu kalimat intention atau expressing intention yang menggunakan will, menggunakan be going to, dan menggunakan juga would like to. Nah, khusus untuk hari ini di bagian ketiga ini, bagian terakhir dari kompetensi expressing intention, yaitu membahas tentang diferensial ya, atau difference atau perbedaan dari penggunaan kalimat yang menggunakan kalimat intention ya, yang menggunakan will, be going to, dan juga would like to. So sebelum itu seperti biasa ya, jadi saya sampaikan dulu aims or aim of learning today atau tujuan belajar kita. Jadi di akhir pembelajaran diharapkan nantinya kalian itu bisa memahami perbedaan antara yang ada ya, perbedaan yang ada dalam kalimat intention, yang baik itu yang menggunakan will, be going to, dan juga would like to. Nah, supaya nanti setelah Anda memahami perbedaannya, Anda bisa menentukan expression intention, kalimat expressing intention itu baiknya menggunakan will, be going to, atau menggunakan would like to, dengan memperhatikan perbedaannya. So next, yaitu kita langsung mulai di perbedaan pertama atau first difference ya. Jadi perbedaan pertama yang akan saya sampaikan itu, yang akan saya jelaskan di sini, yaitu perbedaan antara will dan be going to, perbedaannya dengan would like to. Jadi yang pertama, will dan be going to itu, jadi kalimat intention yang menggunakan will dan be going to itu adalah kalimat yang menyatakan suatu niat untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang dasarnya itu atau didasarkan pada perencanaan. Jadi sederhananya, kalimat yang menggunakan will dan be going to itu kalimat intention yang pada dasarnya kalimat intention berarti berupa niat yang pada dasarnya niat tersebut itu sudah melalui proses atau tahap perencanaan. Jadi ada rencana dalam niat mewujudkan atau melakukan sesuatu. Intinya punya rencana ya. Jadi will dan be going to itu intinya niat yang direncanakan. Jadi intinya will dan be going to itu adalah niat yang direncanakan. Kemudian perbedaannya dengan would like to. Sementara would like to itu juga adalah kalimat intention, bisa digunakan untuk expressing intention yang fungsinya itu menunjukkan suatu niat untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu. Dasarnya itu atau didasarkan pada suatu keinginan, yang kebanyakan itu keinginan yang bersifat responsif sesuai dengan keadaan yang terjadi. Jadi intinya adalah kalimat intention yang menggunakan would like to itu adalah suatu niat untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu. Dasarnya itu didasarkan suatu keinginan yang sifatnya responsif sesuai dengan keadaannya pada saat itu, dan hingga muncullah suatu keinginan. Keinginan yang bersifat responsif itu tentunya sesuatu yang tidak direncanakan secara jangka panjang atau tidak difikirkan sebelumnya. Di niat itu muncul secara responsif. Niat yang berupa keinginan itu muncul secara responsif ya. Itu yang biasanya menggunakan would like to khusus untuk kalimat expressing intention. Nah, itulah tadi ya perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama di sini adalah will dan be going to, perbedaannya dengan would like to. Perbedaan antara will, be going to, dan would like to. Jadi dua hal ini perbedaannya. Nah, perbedaan yang kedua, setelah tadi will dan be going to versus would like to, will dan be going to versus would like to, yang kedua ini adalah will dan be going to ya, will dan be going to. Jadi apa? Kan ini will dan be going to adalah sama-sama kalimat intention, yang menggunakan will dan be going to itu sama-sama kalimat intention
yang didasarkan pada suatu perencanaan. Tapi itu pun juga masih ada perbedaannya ya. Jadi ada bedanya perencanaan yang menggunakan will dan juga ada perbedaannya perencanaan yang menggunakan be going to. Kita mulai dari will dulu. Jadi kalau will itu niat yang direncanakan tapi belum segera terlaksanakan, artinya masih punya waktu jangka panjang ya. Masih punya waktu yang panjang sampai akhirnya rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan. Sementara yang menggunakan be going to itu sebaliknya. Jadi juga niat yang direncanakan tapi akan segera terlaksanakan. Dalam artian ketika dia mengucapkan kalimat intensinya menggunakan be going to, berarti dalam waktu dekat atau beberapa saat kemudian rencananya itu akan segera terrealisasikan. Nah, itu perbedaan antara will be going to. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan sebuah contoh untuk memperbandingkan ketiganya ya. Nah, jadi intinya baik itu will, be going to, dan would like to itu punya perbedaan fungsi ya dalam kalimat intention. Walaupun will dan be going to itu sama-sama niat yang direncanakan, itu pun juga masih ada perbedaannya. Apalagi would like to ya. Would like to itu bukan direncanakan tapi yang didasarkan oleh keinginan dan juga sifatnya biasanya responsif. Nah, coba diperhatikan 3 contoh kalimat berikut ya di contoh. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tunggu sebentar, saya highlight dulu supaya gampang ditandai di sini ya. Kalimat yang hurufnya berwarna merah ini, kalau kita perhatikan itu semua punya makna yang hampir serupa. Sama-sama niat yang niat melakukan suatu perjalanan atau niat. Kita baca ya dulu ya supaya langsung gampang kita mengerti. Yang di contoh pertama yaitu I will fly to Paris for spending my vacation. Nah, di kalimat kedua yang merah dulu ya kita baca ya, I'm going to fly to Paris for spending my vacation. Nah, sementara yang di contoh kalimat 3, I would like to fly to Paris for spending my vacation. Secara niat hampir sama ya, secara niat itu serupa. Nah, jadi kalimat pertama itu niatnya itu ingin berkunjung atau pergi ke berlibur menghabiskan liburan di Paris. Pergi ke Paris untuk berlibur. Kalimat kedua juga begitu, ingin pergi ke Paris untuk berlibur, untuk menghabiskan waktu liburan ya. Sementara kalimat ketiga juga sama, yaitu niat untuk melakukan perjalanan ke Paris untuk menghabiskan masa liburan. Jadi pada dasarnya ketiga kalimat ini punya intention atau niat yang sama, yaitu sama-sama keinginan untuk berlibur, menghabiskan liburan di kota Paris. Nah, tapi di setiap kalimat itu menggunakan perbedaannya itu ada pada kata kerjanya ya. Kata kerja baik itu yang ada yang menggunakan will, ada yang menggunakan be going to. Saya ganti dulu. Nah, ada yang saya ganti dulu pointernya. Ada yang menggunakan will di sini, ada yang menggunakan be going to, ada juga yang menggunakan would like to. Walaupun intensinya sama, tapi kenapa bisa menggunakan fungsi dari will, be going to, dan would like to? Kenapa tidak sama? Itu ada alasannya ya. Ini yang warna biru ini bagian alasannya kenapa kita memilih baik itu menggunakan yang kalimat pertama memakai will, kalimat kedua memakai be going to, dan kalimat ketiga menggunakan would like to. Nah, itu di sini kita bisa lihat dengan jelas perbedaannya, kenapa pakai will, kenapa pakai be going to, dan kenapa pakai would like to. Kita lihat dulu yang pertama. Di sini, I'm saving my money now because next year I will fly to Paris for spending my vacation. Nah, di kalimat pertama ini dia bilang I'm saving my money now. Saya sedang menabung sekarang. Because next year, karena tahun depan. Nah, berarti dia menabung selama setahun, karena ke tahun depannya itu dia berencana I will fly to Paris for spending my vacation. Dia punya niat ingin terbang ke Paris untuk menghabiskan masa liburannya. Artinya, kenapa di sini dia menggunakan will bukan be going to? Karena ini perencanaannya tidak segera terrealisasikan dalam waktu dekat. Jadi masih ada dan jelas disebutkan next year. Berarti masih ada waktu setahun.
sampai akhirnya kemungkinan ini, niatnya ini akan terwujud, yaitu terbang ke Paris menghabiskan masa liburannya. Nah itu ya, kenapa pakai will? Karena ini adalah niat yang didasarkan suatu perencanaan yang tidak dalam waktu dekat terrealisasikan, atau masih punya waktu yang panjang sampai akhirnya kemungkinannya bisa terrealisasi. Itulah alasannya kenapa memakai will. Sementara di kalimat yang kedua, dia bilang I cannot meet you at 10. Saya tidak bisa bertemu kamu jam 10 pagi maksudnya ini ya. Because in this morning, karena pagi ini I'm going to fly to Paris for spending my vacation. Kenapa dia pakai I'm going? Ya, karena rencananya untuk pergi ke Paris itu akan segera terlaksanakan. Karena pagi-pagi di hari ini, di hari dia mengucapkan kalimat ini I'm going to fly to Paris for spending my vacation, di hari itu juga dia akan segera dalam waktu beberapa saat kemudian, beberapa saat ke depan dia akan segera berangkat. Nah, di sini kan dia bilang I cannot meet you at 10. Saya tidak bisa bertemu kamu jam 10 pagi karena pagi ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini, di hari dia mengatakan tidak bisa bertemu seseorang, you, tidak bisa bertemu Anda jam 10 pagi karena di waktu yang sama, di hari yang sama, di pagi hari itu dia akan segera berangkat ke Paris. Dan ini dalam waktu dekat ya, tidak butuh waktu yang lama sampai akhirnya terrealisasikan dia akan melakukan perjalanan ke kota Paris untuk menghabiskan liburannya. Nah, ini artinya rencananya untuk terbang ke Paris atau terbang ke kota Paris untuk menghabiskan waktu liburan itu akan segera terrealisasikan. Karena dia ngomong gini, dia mengucapkan kalimat ini di hari yang sama dia akan berangkat. Ini masih lama terrealisasikan di atas di kalimat pertama, sementara kalimat kedua itu akan segera terrealisasikan. Makanya dia pakai be going to, bukan pakai will. Karena kalau pakai will itu berlawanan dengan fungsinya ya. Jadi ini will perencanaan jangka panjang, be going to perencanaan yang akan terrealisasikan dalam waktu dekat. Sementara di kalimat ketiga ini sama sekali bukan suatu rencana. Coba kita lihat penggambarannya. I get bored to stay at home. Saya merasa bosan tinggal di rumah in this vacation, di masa liburan ini, because of pandemic COVID-19. Saya merasa bosan tinggal di rumah di masa liburan ini karena pandemi COVID ya, masa pandemi COVID-19. Terus dia bilang I would like, jadi ini bukan suatu perencanaannya, jadi dia tidak berencana untuk pergi ke kota Paris untuk menghabiskan waktu. Tapi niat itu tiba-tiba saja muncul karena merasa bosan, tapi tidak bisa terlaksanakan juga pada dasarnya ya. Walaupun tidak mungkin terlaksana, cuma sekedar menggambarkan suatu keinginannya saja. Jadi dia bilang I would like to fly to Paris for spending my vacation. Saya ingin pergi ke Paris, ke kota Paris untuk menghabiskan masa liburan saya. Jadi walaupun niatnya sama-sama mau pergi semua ke kota Paris untuk menghabiskan liburan, tapi situasinya berbeda-beda. Ada yang berupa perencanaan jangka panjang, ada yang berupa sesuatu perencanaan yang akan segera terrealisasikan, dan ada juga suatu keinginan belaka ya yang sifatnya responsif. Kenapa dia merespon rasanya dia pergi ke kota Paris untuk melakukan liburan? Karena dia merasa bosan tinggal di rumah. Kenapa dia bisa merasakan tinggal di rumah untuk menghabiskan waktu liburan? Karena terpaksa karena keadaannya sedang pandemi COVID-19. Itulah 3 perbedaan antara penggunaan will, penggunaan be going to, dan penggunaan would like to. Kalau ada yang bertanya, kenapa ini bukan pakai be going to tapi pakai I'm going to, bisa dilihat di pembahasan kita pekan lalu ya mengenai struktur teks di video di pertemuan yang lalu. Nah, saya kira itu ya perbedaan di antara ketiganya. Kemudian nanti untuk taks 3 itu nanti pertanyaannya berdasarkan pemateri ini, dan tidak seperti di minggu sebelumnya, nanti kalian akan mengerjakan soalnya itu melalui Google Form ya. Mudah-mudahan terbiasa dengan itu dari mata pelajaran lain menggunakan Google Form. Di situ soalnya nanti Anda akan diminta untuk menentukan kalimat mana yang menggunakan will, mana yang menggunakan be going to, dan mana yang menggunakan would like to berdasarkan situasi yang digambarkan dari kalimat tersebut.
So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.